Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul waliyul azizul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila Allah wa ila khairil umur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian di antara kita karena sayangnya kepada yang sudah meninggal, bukan hanya ingin berihsan, berbuat kebaikan saat di dunia saja. Anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, atau di antara kita sama umat Islam pada umumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika orang yang ingin kita berbuat ihsan ini sudah meninggal? Apa yang bisa kita lakukan? Dan apakah amal yang kita buat di dunia ini bisa kita hadiahkan kepada yang sudah mati? Hal pertama, sebenarnya amalan yang paling hebat untuk orang yang meninggal itu adalah doa dari kita yang di dunia. Ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wahai yang memberi rezeki kepada kami, wahai yang menciptakan kami mohon ampun kepada Engkau. Ampunlah dosa-dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Walladzina sabaquna bil iman, dan mereka telah dahulu memeluk Islam ini sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ghillal lil ladzina amanu, perasaan ghil atau tidak suka atau membenci atau hasad kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya bahwa orang-orang yang dahulu telah beriman, yakni orang-orang yang sudah meninggal dunia dari generasi awal dalam Islam, mereka itu kita doakan juga. Maka doa ini adalah amalan yang paling baik untuk kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Adapun amalan-amalan yang lain, bisa nggak kita kemudian bersedekah tapi atas nama orang yang sudah meninggal? Bisa nggak kita itu membaca zikir kemudian kita hadiahkan kepada orang yang mati? Ini semua telah dibicarakan panjang lebar oleh para ulama. Mereka dengan dalil masing-masing yang mereka tidak memberikan celah, tidak memberikan ruang untuk ragu-ragu atas pendapatnya. Maka dengan demikian ini telah menjadi sebuah ikhtilaf di kalangan umat baginda Rasulullah SAW. Orang-orang yang berdalil tidak sampainya amalan orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati, mendalilkan pendapatnya kepada
Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taziru waziratu wizra ukhra." Dan tidaklah mungkin seseorang mendapatkan beban dengan amalan orang lainnya. Maksudnya si A berbuat dosa, si B ikut menanggung dosa. Itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak ada dalam ajaran Islam. Tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, misalnya dosa kamu dibebankan kepada dosa dia. Itu tidak pernah terjadi. Dengan demikian, karena dosa tidak mungkin dipindahkan, beban amal tidak mungkin jadi beban amalan orang lain, begitu juga amal soleh tidak bisa juga dihadiahkan kepada orang lain. Begitu juga amal baik tidak mungkin diberikan kepada orang lain. Kemudian dalam muqaddimah tadi juga, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Setiap orang itu sesuai dengan amalannya masing-masing saja. Tidak satu dengan yang lain itu saling menitipkan atau saling menghadiahkan atau memberi. Dalam ayat yang lain juga, dalam surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan keluarganya, keturunannya yang mengikuti mereka dengan iman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka di surga nanti bersama orang-orang yang mereka di dunia ini berkumpul. Kenapa? Karena setiap orang kullu mri'in bima kasaba rahin, terikat dengan amalannya masing-masing. Artinya orang terikat dengan apa yang telah diperbuatnya. Itu bagi kelompok yang menolak sampainya amal soleh kepada orang yang meninggal dunia. Jadi tidak mungkin kita menghadiahkan suatu amalan soleh kepada orang yang telah mati. Karena dia dengan amalnya, kita juga dengan amal kita. Tetapi bagi yang berpendapat sampai, maka mereka menggunakan beberapa hadis baginda Rasulullah SAW yang itu sahih. Bahkan di antara penelitian hadis, 60 hadis menyebutkan adanya kemungkinan tercapainya suatu hadiah dari orang yang sudah mengazamkan bahwa amal ini saya hadiahkan. Itu sampai. Sebagaimana dalam hadis sahih, ketika seseorang dia di masjid bertemu Rasulullah SAW, di Nabawi, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin sedekah, tapi sedekah ini hadiahnya adalah pahala yang diniatkan untuk ibu saya." Nah, jadi sahabat ini punya ibu. Ibunya ini mati dan anak ini ingin berbakti kepada ibunya dengan cara menghadiahkan pahala dari sedekahnya untuk ibunya yang mati tadi. Apakah mungkin itu dilakukan? Kata Rasulullah SAW, mungkin, sampai pahalanya. Nah, itu dalil bagi yang menegaskan bahwa pahala dari amalan orang yang hidup itu bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Itu hadis pertama. Kemudian hadis kedua, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk menancapkan satu cabang tanaman. Maka cabang tanaman ini ditancapkan oleh sahabat, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa keuntungannya ya Rasulullah menancapkan cabang pohon ini?" Kata Rasulullah SAW, "Aku berharap kepada Allah selama cabang pohon ini masih hidup, dia akan mendoakan ahli kubur ini." Artinya, kalau cabang pohon saja bisa mendoakan kepada orang yang sudah mati dengan tasbihnya dia, karena kan setiap makhluk Allah itu bertasbih ya.
Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha, dan bertasbih kepada Allah, ma fis samawati, setiap apa yang di langit dan setiap apa yang di bumi. Artinya bahwa setiap amalan itu bisa dihadiahkan oleh makhluk Allah yang ada di langit dan bumi, apalagi manusia. Maka kedua pendapat ini telah berkembang di kalangan kita umat Islam. Maka setiap kita hendaknya menghormati pendapat yang lain. Yang jelas, jangan sampai kemudian ketika kita mengamalkan sesuatu tanpa dalil dan kita menyalahkan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh